di Lembang situ, tes jalan tes di jalan luar kota, tes di jalan luar kota yang Lembang Subang ke Bandung itu. Tes di jalan yang curam ya, mungkin gue pakai yang Lembang yang versi jalan alternatif itu. Terus itu tes tol yang ini, karena ini medannya termasuk berat. Halo cuy, welcome cuy to my channel Suka Nyetir. Makin semangat makin tiap bikin tuh. Walaupun gue bikin di hari yang sama sih dengan tes si Brio. Jadi ya ini sekarang lagi arah pulang ya, kita nyetir santai-santai tapi bertenaga, tapi enak, tapi kenceng juga. Seperti biasa driving style gue lah. Gak kasar gitu tapi gak pelan gitu, cepet tapi halus. Apa coba analoginya ya, kira-kira gitulah. Di peta sih 2 jaman udah sampai ke Jakarta. Semoga ya. Jadi ya kita enjoy aja nyetir lah ya. Gue pakai tempo. Mungkin gue main di RPM 4000, 4500 gue udah shifting supaya guanya juga nggak terlalu lelah, tapi juga nggak terlalu fokus gitu ya, tapi juga nggak terlalu pelan gitu. Kalian suka lah dengan video yang kemarin, yang sebelumnya, yang tes di itu. Memang ini mobil enaknya bukan main sih, untuk tes di jalanan-jalanan seperti itu ya. Dia dapet. Untuk tes di jalan-jalan liku sih ini mobil, wow. Tapi likunya yang gak terlalu kecil ya. Kalau kemarin itu yang terlalu kecil itu kan di mobil kayak gua jadi agak kesulitan gitu, keceperan juga karena jalanannya agak bukan rusak lah. Naik turunnya bukan yang bukit tapi curam gitu loh. Bener-bener lereng gunung kan itu kalau yang pas gua tes di jalan Niku pertama gitu loh. Kalau ini kan kemarin enggak, gue bisa gaspol aja terus, saking enaknya mobilnya. Oke cuy, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis, sedangkan mobil butuh bensin. Deh. Asik ya. Oke. Thank you. Nah, kita oper di 4,5 aja. Ini gue sekalian ajarin ya. Bukan ajarin, sekalian gue share. Kalau ngajarin kayaknya buru-buru banget. Sekalian gue share gitu. Kalau kita nyetir jarak jauh, apalagi gue udah bikin udah dari subuh nih gue nyetir nih. Ini sekarang endingnya nih gue nyetir untuk hari ini. Berarti gue nyetir dari jam 3 pagi, jam 4 pagi lah. Jam 4 pagi berarti sekarang udah jam 8 pagi. Berarti gue nyetir tuh udah 4 jam. Dan kalau ini gue udah sampai ke Jakarta, berarti gue nyetir udah lebih dari 300 kilo. Jadi cara supaya kita nyetir tuh nggak terlalu capek adalah ya kita pakai tempo. Gue suka dengan mobil, maksudnya gue percaya mobil itu
apapun yang menggerakkan suatu objek itu adalah hidup. Gue percaya itu. Jadi kayak kita menggerakkan mobil, kita hidup. Mobil itu digerakkan oleh mesin, berarti mesinnya hidup. Nah, semua yang hidup itu pasti punya yang namanya maksimum, minimum, medium kemampuan untuk menggerakkannya gitu. Jadi kalau nyetir jauh lebih baik pakai yang medium kalau menurut gua. Tapi kalau lu memang mau trekking kayak kemarin, kayak waktu itu yang lu tonton gua di sirkuit di trek Subang Lembang gitu ya. Nah itu gua pakai agak maksimum tuh, belum maksimum banget sih, bannya belum berdecit soalnya. Gua pakai hampir maksimum gitu. Nah kalau nyetirin jauh yang kayak gini, gue lagi trip doang gitu ya, bukan bermaksud untuk ngetes atau apapun ya, gue pakai mode yang medium karena gue jadi nggak cepet lelah gitu. Gue bisa fokus, gue juga maksudnya kelelahan gue juga gue nggak terkuras dengan kelelahan mengendalikan mobil yang lagi kenceng, plus fokus juga gitu loh, fokus yang berlebihan gitu loh, itu kan semua bikin capek gitu loh. Nah jadi gue yang normal aja, normal gue segimana. Nah biasanya gue pakai mobil itu kapasitasnya yang medium itu adalah 70%, 70 sampai 80 lah gitu, biasanya gue pakai segitu. Jadi kalau mobil ini RPM-nya di 6500, kalau gue mau pakai 70%, berarti kira-kira gue hampir shifting selalu di 4500. Jadi powernya berasa tuh. Kalau gue sih begitu caranya. Ini blind spot kayak kosong tuh. Lu perhatiin semua, kalian perhatiin aja limiter RPM gua. RPM gua akan sangat tertib karena memang gua sudah terbiasa seperti ini. Memang gue bikin channel ini karena gue suka nyetir kan, tapi gue bener-bener suka nyetir, bukan karena gue mau cari duit di sini gitu ya. Gue berkarya ya berdasarkan kesukaan gue ya, gue suka nyetir. Mestinya lain kali gue mau tes lah, jadi tes jalan luar kota di Lembang situ, tes jalan di jalan luar kota, tes di jalan luar kota yang Lembang Subang ke Bandung itu, tes di jalan yang curam ya mungkin gue pakai yang Lembang yang versi jalan alternatif itu. Terus itu tes tol yang ini, karena ini medannya termasuk berat. Tol dari Bandung ke Jakarta tuh medannya berat loh, karena berundak loh. Naik turun, jadi kita bisa tes juga aerodinamisnya kita, dan cukup mulus gitu loh, cukup tidak berbahaya buat gua gitu. Dan mobil-mobil yang bisa gua tes tuh bisa cukup gak berbahaya lah.
di sini itu banyak halangannya, banyak truk, banyak bis yang lambat karena tanjakan kan jalanannya. Jadi bisa kita tes lah akselerasinya gimana sih kalau di tol dengan kecepatan yang medium gitu loh. Akselerasi yang tidak terlalu mengandalkan torsi. Jadi itu antara pertemuan titik puncak, torsi sudah mulai turun dan HP masuk gitu loh. Di situ sih, jadi kita bisa tes digituannya karena beda jalan, beda lagi, beda kasus, beda rintangan, beda lagi gitu loh. Menurut gue ya. Kasih 5 dulu lah supaya RPM-nya agak turun karena kita nggak dapat asupan udara dari luar, agak sedikit. Kasihan mesinnya, udaranya sedikit. Ntar kalau kita mau overtake kita downshift lagi. Jadi ya gitu, kalau gue nyetir tuh walaupun terlihatnya gue ngebut, tapi perhatikan deh cara gue nyetir itu halus dan tidak merusak mesin, tidak kasar pada mesin. Nah itu penting. Biar gimana kan kita beli mobil bukan cuma kita pakai buat ngebut-ngebutan, tapi kita pakai buat sehari-hari, buat menunjang aktivitas kita. Jadi ya jangan mengalahkan apa ya, jangan jadi kasar sama mesin mobilnya. Ini bisa dapat deh kiri kayaknya. Yang lebih cepat kita baca. Oke. Darius lebih cepat. Kan cuy, downshiftnya halus, tenaga gak hilang gitu loh. Tapi gue gak capek gitu karena itu tempo gue nyetir gitu loh. Kebetulan gue cukup mahir gitu loh. Jadi limit gue di atas mobil ini, jadi gue bisa kontrol limit mobil ini. Gue mau pakai berapa power. Gitu. Gue suka banget loh ini jalanan dari Bandung ke Jakarta dan Jakarta ke Bandung ya, dua-duanya gue suka karena halus aspalnya. Jadi gue mau kencang pun gue nyetir pada dasarnya halus, shifting gue halus, kaki gue halus, ngegas gue halus, ngerem gue halus. Tapi aspal kan nggak bisa dihindarin, orang kita ngelindasnya aspal kok. Jadi kalau aspalnya rusak tuh gue sebel banget karena gue udah berusaha nyetir sehalus mungkin, kencang dan halus gitu loh, cepat dan halus, tapi aspalnya bikin penumpang gue mau gumoh. Karena gue sebagai driver itu menganggap bahwa semua penumpang itu adalah tanggung jawab gue. Gue akan senang sekali kalau penumpang gue bisa tidur dengan nyenyak dan gue bisa nyetir dengan kencang. Nah, gitu.
tangga ngebut bikin penumpang tuh deg-degan, panik gitu. Jadi kalau kalian ada di bangku jadi penumpang gua gitu ya, kalian nggak akan ngerasa kenceng kalau kalian nggak lihat jalan sama nggak lihat speedometer. Nggak akan berasa. Makanya gue bikin konten ini gue selalu kasih speedometer, karena saking halusnya gue nyetir, gue percaya kalian nggak akan ngerasa bahwa gue nyetirnya kenceng. Tapi kalau begitu kalian lihat speedometer, kalian baru bisa ngerasain, oh ya ini kenceng. Oke, nggak dapet. Suasananya culun banget. Asik ya. Menikmati loh setiap tikungan begininya, enak banget loh ini, parah. Gara-gara gua overtake, line gua hilang.
150 nih mobil, bukan 160 cuy. Karena begitu udah 150 tiba-tiba drop. Gue berasa kayak kaki gue tek gitu, ada yang nahan, ada yang tak gitu. Suka banget manual, parah parah manual cuy. Gila, manual enak banget ya. Kenapa ya manual tuh enak banget? Jazz. Oke, kita ikutin. Tapi aku mau ke kanan, kamu jangan ke kanan. Dia ke kanan sih. Iya. Nih, dia bumpy amat. Ya kita jaga jarak. Jaga jarak tuh. Bumpy banget ya. Masalahnya bukan di bumpinya. Begitu bumpy dia pegang setirnya bener nggak? Kalau nggak bener, gawat. Jadi kalau kita jaga jarak, kita nanti bisa menghindar kalau ada apa-apa. Banget ya. Kalau Bandung Jakarta Bandung tuh Bandung Jakarta. Ditambah lagi ada uphill, downhill. Terus ada mobil yang lambat. Jadi gua kalau pakai manual gua enak shiftingnya gitu. Jadi makin happy gua justru. Lama juga dia masuknya. Dia mau ke kiri nggak? Oke. Keras amat ayam. Tapi nggak gajruk gitu loh. Indah banget lihat dia nanjak gitu, aduh asik banget sumpah.
cepet shift gitu, nggak yang lempeng aja terus. perhatiin enak gak sih? Enak loh nih mobil, enak parah. Ini Honda kasta terbawah, gue cuma bingung aja, cuma gue nggak habis pikir aja. Dia kalau Honda kalau kasta teratasnya rasanya kayak apa ya? Ini ada lubang-lubang kayak apa sih ini? Nyebelin banget. Ya gue cuma bingung aja kasta teratas ini tuh kayak gimana gitu ya, rasanya gitu. Pasti parah banget sih. Enak banget pasti. Kita kasih lah. Gue kasih karena gue bisa shift down, karena gue bisa down shift dengan cepat. Jadi gue bisa cepat bikin momentum lagi. Itu aja sih. Jarak deh. Ini dia nggak kelihatan kacanya. Kacanya nggak bisa tembus dan dia ngeremnya. Aduh, ini siapa yang ngaco nih? Apa sih? Ada apa sih? Ayam. Mau VTEC-nya? Nggak bisa dibatasin. Gigi 4 nggak bisa sampai full RPM. Dibatasin sama speed limiter. Kalau mau ngerasain VTEC-nya berarti di gigi 3. 5 juga nggak kena. Bener, gue waktu pertama kali ngetes ini di tol, jadi di gigi 3 nya ternyata yang VTEC-nya asik. 4, gigi 4 udah nggak bisa kena VTEC, karena kalau dia mau sampai RPM 5 dia udah lebih dari 160 pasti. Orang gigi 3 nya bisa sampai 128. Bisa di sini nih berasa. Nih ya. Aduh, tapi ini mobil bikin gua nggak dapat udara. Gua agak ke tengah sedikit. Gua dapat udara. Aduh. Woi. Asik ya. Kangen aja udah. Gak usah lagi.
Kasih tahu dong itu nama jalanannya apaan yang dari Lembang. Yang dari Lembang mau ke Bandung itu loh, yang jalanannya agak kecil. Tolong kasih tahu. Oke? Thank you so much. Bye bye.